Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, warga GKJW Cacak yang saya kasih di dalam Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita bersyukur pagi ini kita bisa mempersiapkan diri untuk bersama-sama membangun ibadah di rumah, di keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengambil saat teduh, kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah yang penuh kasih dan yang tidak pernah meninggalkan kita umat-Nya. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat senantiasa menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus lewat nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 385. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pengampunan dari Tuhan atas segala salah dan dosa kita. Kita juga mohon tuntunan Roh Kudus, di dalam kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita mampu untuk mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia ini. Kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala kasih, anugerah dan rahmat Tuhan, sehingga kami boleh hidup hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena hari ini kami sudah boleh memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kami mohon nikmat-Mu supaya kami dapat menghayati, merasakan dan mensyukuri arti dan makna Paskah kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan kami, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Ampuni kami dari dosa melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Selanjutnya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 63. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasal 24, ayat 13 sampai 35, yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan, dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Ia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih dan cintanya Tuhan Yesus terhadap umat-Nya, karena itu di Minggu Paskah yang ketiga ini kembali kita membaca firman Tuhan yang bersaksi tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-Nya yang kedua, dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, 7 mil dari kota Yerusalem, kurang lebih 11,5 kilometer. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik bahwa di dalam penampakan diri Yesus yang bangkit kepada kedua murid yang menuju ke kampung Emmaus ini, Yesus menghampiri mereka dan ikut ambil bagian dalam setiap percakapan sepanjang perjalanan itu. Tetapi kita membaca bahwa kedua murid ini tidak tahu, tidak mengenal bahwa yang sedang bercakap-cakap, yang sedang mengajar mereka tentang isi kitab Perjanjian Lama, tentang Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, Yeremia dan seterusnya, bahwa itu adalah Yesus yang telah bangkit, tapi murid-murid tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Yesus. Karena ditulis bahwa ada yang menutupi pandangan mata mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita bertanya kira-kira apa yang menutupi pandangan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan bahwa Yesus yang bercakap-cakap, yang mengajar mereka, yang menemani dalam perjalanan pulang menuju ke kampung Emmaus itu adalah Yesus yang bangkit, yang selama ini telah menjadi percakapan yang sangat viral sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menemukan dalam bacanya ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama bahwa kedua orang murid yang pulang kampung ke Emmaus ini, dalam perjalanan mereka itu ditulis bahwa wajah mereka atau muka mereka itu adalah muram. Wajah yang muram. Wajah yang muram ini, Bapak, Ibu, adalah cerminan gambaran wajah yang tidak menarik karena di dalam hatinya diliputi oleh suatu perasaan yang tidak menyenangkan. Bisa karena putus asa, bisa juga karena kecewa, sehingga ditulis bahwa muka mereka muram. Wajah yang kurang berseri-seri dan ceria. Ini memang Bapak Ibu dalam kehidupan keseharian kita, ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari wajah kita muram, tidak ada sukacita, kita juga bisa kehilangan konsentrasi dan pandangan dan juga bisa kehilangan semangat dalam kehidupan ini. Ada banyak contoh, misalnya ketika kita dalam sebuah keluarga rumah tangga, ketika hubungan mungkin suami istri dan anak ada masalah dalam keluarga, sehingga menimbulkan kehilangan keceriaan dalam keluarga. Kadang-kadang hal yang kecil dan sepele kita bisa lupa, bisa tidak melihat yang ada di depan kita. Kadang-kadang ada cerita bahwa kita menaruh kacamata di telinga kita, kita tidak tahu. Atau menaruh benda-benda penting dalam keluarga yang kita taruh di depan kita. Kita mencari ke sana kemari tidak tahu, tidak mendapat, tidak menemukan, padahal dia ada di depan kita.
Itulah salah satu contoh bahwa betapa tidak baiknya ketika dalam menjalani kehidupan ini, muka kita, wajah kita, kehidupan kita itu nampak muram. Dan ini terbukti dua murid yang pulang ke Emmaus ini, wajah mereka juga muram. Kita bisa membaca oleh karena kekecewaan yang luar biasa terhadap Yesus yang menjadi harapan mereka untuk menolong mereka, membebaskan bangsa mereka dari penindasan Romawi. Secara duniawi, Mesias secara duniawi, ternyata Yesus harus mati pada hari Jumat Agung. Mereka kecewa sekali. Dan inilah yang membuat mereka tidak bisa mengenal bahwa yang bercakap-cakap, yang sedang mengajar mereka tentang isi kitab suci adalah Yesus yang bangkit, yang juga sudah menampakkan diri kepada teman-teman yang lain. Yesus yang bangkit inilah yang begitu mengasihi murid-muridnya dan mengasihi dua orang yang menuju ke Emmaus sedang ada bersama dengan mereka. Ini, yaitu manakala ada kedukacitaan, ada keputusasaan, ada kesedihan, membuat mereka tidak bisa melihat, tidak bisa memandang apa yang ada di sekitar mereka, bahkan tidak bisa melihat Yesus, Tuhan yang mereka sembah, sedang ada bersama-sama memberkati hidup mereka. Itu yang pertama, muka muram, muka penuh kecewaan, tidak keriangan, tidak gembira, ini membuat kehidupan tidak bisa mengalami dan menyaksikan keindahan karya Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus menegur mereka dengan mengatakan bahwa mereka ini disebut sebagai orang yang bodoh dan tidak mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Mesias memang harus menderita, harus mengalami kematian, baru menuju kepada kemuliaannya. Rupanya dua murid ini, Kleopas dan temannya ini, lupa tentang isi kitab suci, bahkan pengajaran, pendidikan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus selama mereka bersama dengan Tuhan selama ini. Ternyata mereka hanya mendengar saja, tetapi kemudian tidak menyimpan dalam hatinya, sehingga ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, yang menyedihkan ini, ilmu, pesan, nasihat, isi kitab suci, pengajaran Yesus yang baik dan luar biasa itu, kemudian mereka semuanya lupa dan tidak ingat. Oleh karena itu Yesus mengatakan, betapa lamban dan bodohnya kamu ini. Kamu tidak mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Mesias memang harus menderita, sengsara dan mati, tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari kematian. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mencela mereka, menegur mereka, kemudian Yesus dengan penuh kasih-Nya mengajar mereka tentang isi kitab suci, mulai dari Nabi Musa sampai nabi-nabi yang lain di dalam Perjanjian Lama. Sampai juga bercerita tentunya tentang Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, tetapi yang kemudian digenapi, dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar dua orang murid menuju ke Emmaus dalam keputusasaan ini, dimulai dengan Nabi Musa. Saya tertarik sekali dengan sosok Nabi Musa ini. Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang sangat penting, sangat besar dalam Perjanjian Lama. Yang menarik adalah Tuhan berkenan memakai Nabi Musa ini menjadi pemimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah Kanaan. Yang menarik adalah Nabi Musa ini ditulis, dikatakan bahwa seorang nabi yang tidak pandai berbicara, tidak pandai, tidak fasih berdiplomasi, tetapi oleh Tuhan dipakai, dipanggil, dipilih menjadi utusan yang luar biasa ini.
Mengapa begitu Bapak Ibu? Boleh dikatakan Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang tidak banyak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, itu sungguh-sungguh berisi, bernas, dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan baik. Sehingga umat itu benar-benar memperhatikan, mendengarkan, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini juga menjadi teladan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam kepemimpinan, dalam keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, adalah sangat baik kalau kita juga meneladani keistimewaan gaya kepemimpinan Nabi Musa ini, yang walaupun dia tidak pandai berbicara, tidak pandai berdiplomasi, tapi apa yang dikatakan itu selalu yang baik, yang tepat, berisi dan bernas, sehingga Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang sangat dikagumi dan penuh dengan kewibawaan ilahi yang patut menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus terus membimbing dua orang murid yang menuju Emmaus dalam keputusasaannya ini dengan mengajar mereka, dengan mengingatkan mereka akan firman-firman Tuhan. Dan sampai akhirnya Yesus pun juga bersedia ketika mereka mengundang untuk datang ke rumahnya. Dan ketika malam, kedua murid ini sedang makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dalam pengucapan syukur kepada Allah atas berkat itu, baru mereka ingat, baru mereka tahu, baru mereka melihat bahwa ini adalah Yesus, benar-benar Yesus. Dan seketika ia mengenal dan tahu bahwa yang bersama-sama mengajar berjalan selama sepanjang perjalanan itu adalah Yesus, maka seketika itu juga Tuhan Yesus hilang dari pandangan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah peristiwa itu, Alkitab mencatat bahwa dua orang murid ini kemudian memiliki semangat lagi yang baru, memiliki pengharapan yang baru. Mereka merasa bergembira dan kemudian mereka bangkit dan mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk menjumpai murid-murid yang lain untuk menceritakan bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah penampakan Tuhan Yesus kepada dua orang murid yang menuju ke Emmaus ini, kiranya juga bagi kita juga mau mengalami atau merasakan seperti yang dialami oleh dua orang murid ini, yaitu ada perubahan kehidupan. Mari kita berubah dalam kehidupan sehari-hari, dari kehidupan yang penuh dengan ketakutan, menjadi tidak takut lagi dengan kehidupan dan situasi yang ada ini. Mari kita berubah dari kekhawatiran menjadi tidak khawatir lagi. Dari kehidupan yang penuh dengan kebimbangan dan kecemasan dan keraguan, mari kita berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan optimis dan pengucapan syukur. Karena sesungguhnya kita juga seperti dua murid yang menuju ke Emmaus ini juga sudah berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui ibadah, juga melalui perjamuan kudus yang selalu kita ikuti. Itu juga merupakan momen di mana kita sedang bertemu atau berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Oleh karena itu, masih dalam suasana Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus di pekan yang ketiga ini, kebangkitan Yesus benar-benar membangkitkan iman, semangat, dan sukacita kita untuk kita juga berani untuk bangkit dan memberitakan kabar sukacita ini bagi keluarga, bagi tetangga, bagi lingkungan,
bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan, mempunyai semangat, dan mempunyai kerinduan untuk menyampaikan kabar sukacita bagi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara, mari bersama-sama dengan orang Kristen di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala berkat dan keselamatan yang senantiasa kita terima dari Tuhan sepanjang hidup kita. Di dalam kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 157, kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang kami puji, kami kenal, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai sumber kehidupan dan Juru Selamat kami. Kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh hidup, boleh ada seperti sekarang ini dengan baik adanya. Bahkan kami boleh membangun ibadah kembali di hari Minggu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu serta mensyukuri
segala anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, biarlah Engkau tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Engkau tetap memberikan kami keselamatan dan perlindungan dari segala mara bahaya, termasuk juga dari ancaman virus corona yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kepadamu-lah kami hanya berlindung, kami mohon keselamatan dan kesehatan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, Engkau yang selalu menjaga, memelihara dan menyelamatkan kami. Dan di dalam doa kami ini, kami juga berdoa kepadamu memohon kiranya bahaya virus corona ini segera lenyap di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dunia ini. Sehingga kami kembali dapat beraktivitas, dapat bekerja, dapat beribadah memuliakan nama Tuhan, seperti sedia kala, dengan penuh kedamaian, penuh dengan kelancaran dan kebersamaan, bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang menderita sakit, apapun yang diderita, termasuk yang sedang mengalami sakit karena virus corona ini. Tuhan kiranya memberi kekuatan, memberikan semangat dan pemulihan serta kesembuhan, sehingga mereka dapat sehat untuk bisa kembali beraktivitas bekerja dengan baik. Bagi mereka yang telah menjadi korban, yang telah meninggal, kiranya Engkau juga memberikan tempat yang layak di sisi-Mu, sesuai dengan iman dan perbuatan baik selama hidupnya. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis, para perawat, kiranya Engkau melindungi mereka, memberikan keselamatan, supaya mereka dapat menolong, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan semua para pasien yang mereka tangani saat ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin pemerintah kami, bahkan pemerintah bangsa di dunia ini. Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka juga dapat mengatasi melalui kewenangan kebijaksanaannya, sehingga pada akhirnya virus ini dapat dihilangkan dari bumi ini. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia ini, termasuk gereja-Mu GKJW. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, sehingga semua dapat melewati peristiwa ini dengan baik. Pada akhirnya gereja-Mu tetap dapat eksis, memberitakan Injil, mewartakan kabar sukacita dan kedamaian bagi dunia ini. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami mohon Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kami semuanya, sehingga kembali kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan baik, dan berikan kami kekuatan, kesabaran untuk juga dapat bersabar tinggal di rumah, memelihara kehidupan rumah tangga masing-masing dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan di rumah masing-masing ini. Tuhan memberkati, menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat untuk kegiatan pelayanan melalui gereja-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, mohon pimpinan, penyertaan, keselamatan dan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami bersama. Demikian doa kami, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mari kita senantiasa hidup, terus mengambil bagian dalam pelayanan, kesaksian, dan membangun keluarga kita masing-masing dengan dasar firman Tuhan.
Dan mari kita bernyanyi, kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Pasaman Jawi nomor 357, kita nyanyikan bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita mohon berkat Tuhan, dan karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kasih dan pengampunan, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Hikmat, kiranya selalu menyertai memberkati jemaat sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.